Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Maulana. Di sini saya akan menerangkan jurnal kelompok kami, yaitu tentang prediksi rating film menggunakan metode Naive Bayes. Pada saat ini perkembangan dunia perfilman sudah sangat pesat, contohnya dengan banyaknya film-film yang silih berganti untuk ditayangkan. Para penikmat film juga membutuhkan film-film yang mempunyai kualitas gambar, suara, alur cerita, dan nilai positif yang baik dalam sebuah film, agar mereka tetap antusias dan mengikuti film-film yang terbaru. Namun, film-film yang ada tidak semuanya dapat dinikmati dan tidak semua kalangan menyukai semua film. Agar suatu film dapat terus berkembang, tentunya kita membutuhkan penilaian-penilaian dari para penikmat film untuk mengetahui selera film yang sesuai dengan para penikmat film. Untuk itu kita membutuhkan analisis agar dapat mengetahui bagaimana minat penikmat film, yaitu dengan membuat penilaian-penilaian yang nantinya digunakan untuk mengetahui rating suatu film menggunakan metode Naive Bayes, yaitu metode yang melakukan pendekatan statistika yang fundamental dalam pengenalan pola. Pendekatan ini didasarkan pada kuantifikasi trade-off antara berbagai keputusan klasifikasi dengan menggunakan probabilitas dan risiko ditimbulkan dalam keputusan-keputusan tersebut. Metode tersebut merupakan salah satu metode dari data mining dengan atribut yang sudah ditentukan, yaitu meliputi genre film, aktor film, bahasa, warna, dan durasi film, negara, dan lainnya yang dapat digunakan sebagai tolak ukur sutradara untuk membuat film. Nah, di sini apa saja sih metode dari Naive Bayes ini? Kita yang pertama, metode dari Naive Bayes itu adalah penentuan objek observasi. Nah, kenapa harus ada penentuan objek observasi? Nah, objek observasi ini bertujuan untuk memprediksi rating sebuah film. Observasi ini dipilih karena untuk tolak ukur sebuah rumah produksi film ketika nantinya akan membuat film serta mengetahui selera film yang sesuai dengan para penikmat film. Nah, terus yang kedua, metode Naive Bayes, pengumpulan data. Kenapa pengumpulan data ini sangat penting? Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sampel dari berbagai situs di internet. Data tersebut digunakan sebagai data mining dan juga data testing. Nah, kita sebelum berlanjut ke metode selanjutnya, kita terangin dulu apa itu data training. Data training adalah data yang digunakan untuk perhitungan atau perhitungan probabilitas gitu. Perhitungan probabilitas dari data berdasarkan data. Pembelajaran yang dilakukan data training yang digunakan adalah data sampel yang didapat dari situs di internet. Itu situsnya itu dari situs http://www.kaggle.com. Nah, terus kita tadi data training. Sekarang data testing. Data testing itu apa sih? Data testing itu merupakan data yang akan atau sedang terjadi dan dipergunakan sebagai bahan uji yang sebelumnya sudah didapatkan pada data training. Nah, data testing tersebut juga menggunakan data sampel yang diperoleh dari situs di internet, yaitu dari situs http://www.kaggle.com. Nah, terus metode yang ketiga, metode Naive Bayes yang ketiga itu penentuan atribut. Nah,
Atribut-atribut yang digunakan untuk proses data mining ini mengacu pada tujuan penelitian. Ada dua jenis variabel, yaitu ditentukan ada dua jenis variabel yang ditentukan 7, yaitu satu variabel dependent atau Y. Variabel dependent atau Y itu merupakan variabel yang nilainya terkait, bisa disebut variabel terkait. Variabelnya yang digunakan yaitu IMDb underscore score. Nah, terus yang kedua itu variabel independent atau X. Variabel independent atau X ini merupakan variabel yang nilainya tidak tergantung pada nilai dari variabel lainnya, atau bisa disebut sebagai variabel bebas. Variabel X yang digunakan terdiri dari variabel X1 color, variabel X2 director underscore name, variabel X3 director underscore Facebook underscore likes, variabel X4 duration, variabel X5 actor underscore 1 underscore name, variabel X6 actor underscore 1 underscore Facebook underscore leaks, variabel X7 actor underscore 2 underscore name, variabel X8 actor underscore 2 underscore Facebook underscore less, variabel X9 actor underscore 3 underscore name, variabel X10 actor X3 X Facebook X aktor underscore 3 underscore Facebook underscore likes, variabel X11 gross, variabel X12 genres, variabel X13 movie underscore title, variabel X14 nom underscore ported underscore user, variabel X15 cash underscore total underscore Facebook, variabel X15 page number underscore in underscore poster, variabel X17 plot underscore keywords. Dan selanjutnya data. Terus yang selanjutnya itu kita dan selanjutnya itu yang ke berapa tadi? Yang ketiga sudah. Sekarang yang ke metode Naive Bayes yang ke selanjutnya itu data cleaning. Apa itu data cleaning? Data cleaning itu pembersihan data. Perlu dilakukan supaya data yang digunakan valid sesuai kebutuhan, sehingga dari nilai kelas data film dalam atribut tidak terjadi ketidakkonsistenan data dalam pengujian. Terus selanjutnya dari metode Naive Bayes yang ke-5 menggunakan metode Naive Bayes. Naive Bayes adalah sebuah pengelompokan statistika yang bisa dipakai untuk memprediksi probabilitas anggota suatu kelas. Naive Bayes juga mempunyai akurasi dan kecepatan yang sangat kuat ketika diaplikasikan pada database dengan big data. Berikut rumusan Naive Bayes 7 ditunjukkan pada persamaan. Terus keterangannya, X itu adalah data dengan kelas yang belum diketahui. Y, hipotesis data yaitu suatu kelas spesifik. Terus ada P dalam kurung Y garis X, itu probabilitas hipotesis berdasarkan kondisi X atau posterior probability. Terus P dalam kurung Y, probabilitas hipotesis Y dalam kurung prior probability. Terus P dalam kurung X garis Y, probabilitas
X saat kondisi hipotesis Y. P dalam kurung X probabilitas X. Jadi hasil dari pembahasan, data yang dipakai adalah data set yang diambil dari situs http www.kaggle.com yang akhirnya dipakai untuk data training dan data testing. Kemudian dilakukan processing pada data tersebut dengan cara menerapkan metode cleaning, lalu data tersebut melalui pengolahan data menggunakan software Rapid Miner yang nantinya bisa menghasilkan sebuah prediksi rating film. Nah, mungkin hanya itu saja, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tugas kelompok dari kelompok kami data mining. Di sini data testing, yaitu data testing merupakan data yang akan atau sedang terjadi dipergunakan sebagai bahan uji yang sebelumnya sudah didapatkan pada data training. Di sini data testing juga banyak sekali menggunakan suatu sampel yang diperoleh dari sumber-sumber internet lainnya. Terus selanjutnya penentuan atribut yang digunakan untuk proses data mining ini mengacu pada suatu tujuan atau penelitian. Di sini ada dua jenis variabel yang ditentukan, yaitu yang pertama variabel dependent atau Y. Variabel dependent atau Y merupakan variabel yang nilainya terkait, bisa disebut variabel terkait. Variabel Y yang digunakan yaitu IMDb score. Terus yang kedua variabel independent X. Variabel independent X merupakan variabel yang nilainya tidak tergantung pada nilai dari variabel lainnya, atau bisa disebut sebagai variabel bebas. Variabel X yang digunakan terdiri dari ada 25. Mungkin di sini saya akan menyebutkan sebagian saja. Dari variabel X1 color, terus variabel X2 director, terus variabel X3 director underscore Facebook likes, terus variabel X4 duration, terus yang kelima variabel X5 actor underscore one underscore name. Terus selanjutnya yang terakhir, saya akan langsung menyebutkan variabel X yang terakhir, yaitu X25 name underscore critic underscore for underscore review. Kemudian selanjutnya data cleaning. Pembersihan data dilakukan supaya data yang digunakan valid sesuai dengan kebutuhan, sehingga dari nilai kelas data atribut tidak terjadi ketidakkonsistenan data dalam suatu pengujian. Terus bebas adalah sebuah penentuan statistik yang bisa dipakai untuk itu data dengan kelas yang belum diketahui, yaitu hipotesis data yaitu suatu kelas spesifik. Kalau misalkan P kurung buka Y terus X kurung tutup itu suatu probabilitas hipotesis berdasarkan kondisi X, atau
posteriori probability. Terus kalau misalkan V dalam kurungnya itu probabilitas hipotesis Y atau prior probability. Kalau misalkan V kebalikan dari V, kalau misalnya probabilitas hipotesis berdasarkan kondisi X itu P dalam kurung Y X. Kalau misalnya ini kebalikannya P kurung buka X Y kurung tutup yaitu probabilitas X saat kondisi hipotesis Y. Kalau misalkan V dalam kurung X itu suatu probabilitas X. Terus di sini pembahasannya yaitu data yang dipakai adalah dataset yang diambil dari suatu situs. Kami mengambilnya itu dari situs http www.kaggle.com yang akhirnya dipakai untuk dua training dan data testing. Kemudian dilakukan processing pada data tersebut dengan cara menerapkan metode cleaning. Lalu data tersebut melalui pengolahan data menggunakan software RapidMiner yang nantinya bisa menghasilkan sebuah prediksi rating film. Terus kemudian di sini saya akan menyebutkan sebagian dari data sebelum processing dari tabel, dimana di sini ada color, director name, name, critic for review, durasi, director Facebook like, actor 3 Facebook like. Di sini akan menyebutkan sebagian saja. Yang pertama color, terus director name-nya James Cameron, terus name critic for review-nya 723, terus durasinya 178, director Facebook like-nya itu 0, terus aktor 3 Facebook-nya 855. Itu hanya contoh, kalau misalnya seterusnya juga sama, tergantung dari nama dan name critic for reviews dan durasinya juga di sini berbeda-beda. Misalnya kedua George Verbinski, yaitu name critic for review-nya 302, terus durasinya 169, director Facebook likes-nya di sini 563, dan aktor 3 Facebook likes-nya 1000. Begitu juga yang lain berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Pujira Harjo yang akan menjelaskan pada bagian 3 dan bagian 4. Bagian 3 ini adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya adalah data yang dipakai adalah dataset yang diambil dari situs www.kaggle.com yang akhirnya dipakai untuk data training dan data testing. Kemudian dilakukan pre-processing pada data tersebut dengan cara menerapkan metode cleaning. Lalu data tersebut melalui pengolahan data menggunakan software RapidMiner yang nantinya bisa menghasilkan sebuah prediksi rating film. Tahap pertama adalah data-data yang sebelum pre-processing, yaitu ada color, ada director name, name critic for reviews, duration, director Facebook likes, actor 3 Facebook likes. Kemudian data tersebut diubah, yaitu data sesudah pre-processing yang tadinya data-data berupa angka yang sesudah di pre-processing akan berubah menjadi seperti tinggi, sedang, rendah, panjang atau pendek, dan seterusnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah data training. Kemudian selanjutnya adalah data testing. Kemudian pada implementasi software RapidMiner, software ini bisa mengimpor sebuah informasi yang terdapat dari berbagai macam sumber database untuk diperiksa dan dianalisa.
di dalam sebuah aplikasi. RapidMiner sebagai solusi untuk memprediksi dan menganalisa komputasi statistik. Kemudian setelah digunakannya aplikasi software RapidMiner tersebut, maka menunjukkan model distribusi naif Bayes. Pada hasil naif Bayes bisa dilihat bahwa model distribusi nilai kelas rendah sebanyak 0,707, sedangkan kelas tinggi sebanyak 0,293. Kemudian ditunjukkan pula penentuan rating film tinggi apabila tahun film baru beserta duration film panjang. Kemudian pada pengujian hasilnya adalah hasil klasifikasi yang didapat, dihitung nilai akurasi, precision, dan recall, mendapatkan nilai untuk akurasi 55,80%, precision 32,41%, dan recall 46,70%. Naif Bayes sendiri ini sederhana dan sangat efisien, serta sangat familiar jika dipakai untuk pengklasifikasian teks dan mempunyai performa yang bagus pada banyak domain. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil prediksi rating film menggunakan metode Naif Bayes memiliki akurasi 55,80%, precision 32,41%, dan recall 46,70%. Berdasarkan analisa yang didapat menggunakan data set dari situs www.kaggle.com, menunjukkan bahwa mayoritas prediksi rating film adalah rendah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.